Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi kabar gembira atau informasi yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman pelamar P3K guru, P3K non guru maupun CPNS. Bagi teman-teman yang mendaftar CPNS namun belum ikut seleksi kompetensi dasar atau tes SKD. Ini ada kabar gembira buat teman-teman sekalian. Jadi admin berharap agar teman-teman stay tune terus di channel ini hingga akhir. Jangan di skip videonya agar teman-teman tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Seperti biasa, sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Itu gratis kok teman-teman ya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan info-info terbaru setiap harinya dari channel tutorial dan informasi ini. Oke, kita lanjut saja ke informasi yang pertama teman-teman ya. Nah, informasi pertama datang dari Bapak Abi Ridwan. Di sini ada himbauan buat kita semua, atau bisa dijadikan pembelajaran buat kita semua yang akan mengikuti tes ya. Nah, di sini ada pertanyaan yang seperti ini teman-teman ya, dari rekan kita yaitu Yandra 21. Maaf Pak, izin bertanya, seandainya saat registrasi wajah saya dengan pas foto tidak terdeteksi sama, apakah ada solusi? Nah, wajahnya dengan pas foto tidak terdeteksi sama teman-teman ya. Jadi beliau ini minta solusi. Soalnya saya pakai pas foto yang lama, sedangkan wajah saya sekarang lebih berisi atau tembem daripada wajah yang ada di pas foto. Intinya teman kita ini mengalami kenaikan berat badan lah, seperti itu teman-teman ya. Lebih berisi dibanding sebelumnya. Padahal yang diupload itu foto yang lama. Foto yang lama atau pas foto yang lama. Nah, Bapak Abi Ridwan pun menjawab dengan kalimat seperti ini teman-teman ya. Mengapa untuk momen sepenting ini Anda tidak foto sesuai kondisi terakhir? Misalnya, foto KTP tahun 2015, foto yang diunggah tahun 2019. Saat ini berat badan naik 5 kilo, sehingga wajah relatif berubah. Dicek di face recognition, gagal. Cek manual, petugas nggak yakin. Kira-kira kesimpulannya bagaimana? Nah, ini juga Bapak Abi Ridwan bisa dikatakan bingung juga dengan kondisi teman kita ini. Karena mengenai kondisi teman kita ini dikhawatirkan jangan sampai, ya ini sudah diwanti-wanti sebelumnya teman-teman ya, jangan sampai ada orang yang menggantikan orang lain seperti itu. Tapi jelas sekali dari teman kita ini bahwa yang diupload dengan yang akan tes itu adalah dirinya, hanya ada perbedaan karena berat badannya naik. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat komentar dari beberapa teman. Ada lagi Pak, foto yang diunggah juga jangan banyak editan, biar face recognition-nya nggak bingung. Terus di sini Bapak Abi Ridwan pun menjawab, plus jangan sulam alis, sulam bibir dulu buat peserta wanita. Ntar kalau sudah pas pemberkasan akhir silahkan sulam menyulam. Oke, jadi ini agak bercanda juga ya Bapak Abi Ridwan. Dan ini informasi pertama yaitu himbauan. Dan ini bisa dijadikan pembelajaran buat kita teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke kabar yang menggembirakannya teman-teman. Nah, kabar yang menggembirakan datang dari Kementerian Kesehatan RI, dimana 3 jam yang lalu Kementerian Kesehatan menurunkan harga pemeriksaan RDT antigen di Pasyankes atau fasilitas layanan kesehatan. Turun jadi 99.000 untuk Pulau Jawa dan Bali. Nah, ini sangat penting teman-teman ya, mengingat teman-teman kita yang akan dites atau seleksi di Pulau Jawa, Bali, dan Madura teman-teman ya, itu wajib vaksin dosis pertama dan swab. Itu wajib teman-teman ya, sesuai dengan surat yang disampaikan atau surat edaran Satgas Covid. Nah, ini harganya 99.000 teman-teman ya, jadi diturunkan. Serta 109.000 untuk luar Pulau Jawa dan Bali. Jadi ini kebijakannya memang luar biasa teman-teman ya.
dan ini mulai berlaku mulai 1 September 2021. Jadi seperti admin sampaikan, ini kabar gembira terkhusus buat teman-teman yang belum seleksi kompetensi, baik kompetensi dasar maupun kompetensi untuk P3K. Nah, mengingat untuk seleksi kompetensi P3K di sini tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 September itu akan dimulai untuk seleksi kompetensi pertama, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa swab ya. Kalau misalnya tanggalnya tanggal 13, bisa swab antigen itu tanggal 12. Karena kalau tidak salah untuk swab antigen itu H-1, teman-teman ya. Nah, di sini juga sangat jelas sekali di gambar yang dikirim di Twitter Kementerian Kesehatan, pemerintah turunkan tarif pemeriksaan RDT antigen. Nah, penyesuaian harga ini diatur dalam surat edaran nomor HK02 sekian tahun 2021 tentang batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test diagnostik antigen RDT atau RDT AG tanggal 1 September 2021. Jadi 99.000 untuk wilayah Jawa, Bali, 109.000 rupiah untuk luar wilayah Jawa, Bali. Terus di sini ada catatan, hanya berlaku untuk masyarakat yang melakukan tes rapid antigen secara mandiri. Nah, kalau dilihat secara mandiri otomatis kan ini termasuk dengan teman-teman yang akan tes CASN, ya baik P3K maupun CPNS. Dan ini tidak berlaku untuk kontak tracing atau rujukan rumah sakit yang penyelenggaraannya mendapatkan bantuan biaya tes dari pemerintah. Jadi ini tidak berlaku untuk rumah sakit yang penyelenggaraannya mendapatkan bantuan dari pemerintah, teman-teman ya. Nah, di bagian bawah juga kita bisa lihat bahwa kebijakan ini berlaku bagi seluruh pasien case yang menyediakan fasilitas pemeriksaan RDT antigen. Jadi ini berlaku untuk di seluruh Indonesia, teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat di sini, menghimbau Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten atau Kota harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan pelaksanaan batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan RDT antigen. Harapannya dengan harga yang lebih terjangkau dapat meningkatkan pengujian atau testing kasus COVID-19 sebagai bagian dari kegiatan memutus mata rantai penularan COVID-19. Jadi ini jelas sekali, teman-teman ya, ada surat edarannya juga. Teman-teman juga bisa unduh ini surat edarannya, bisa buka web yang sering teman-teman gunakan untuk mengunduh surat edaran dari Kementerian Kesehatan ini. Dan mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.